Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrizal, kelas 6N MSDM, akan mempresentasikan tentang pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi. Apa penyebab perlunya dilakukan pengembangan organisasi? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal adalah kompetisi yang semakin tajam antara organisasi. Perkembangan iptek, perubahan lingkungan, ada juga faktor internalnya. Tidak cocok struktur, sistem, prosedur, perlengkapan, dan fasilitas. Pengembangan organisasi yaitu sebagai usaha perubahan berencana, dikendalikan dan dipimpin oleh top manajemen, dan tujuan untuk meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan organisasi. Dilakukan metode intervensi berencana terhadap proses, berorientasi pada pelaksanaan kerja dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Peningkatan profesionalisme kerja. Yang terakhir ada intervensi pengembangan organisasi yang dilakukan oleh manajer atau konsultan dengan sasaran individu, kelompok, atau organisasi. Arti pentingnya pengembangan organisasi. Yang pertama, sebagai antisipasi adanya perubahan peran dan tujuan. Yang kedua, bervariasi dan membesarkan ukuran-ukuran yang diberlakukan untuk standar organisasi. Yang ketiga, adaptasi terhadap perkembangan iptek yang semakin canggih. Yang keempat, munculnya bentuk organisasi model baru. Yang kelima, perubahan pandangan terhadap konsep manusia. Arahan pengembangan organisasi. Untuk memecah masalah itu ada beberapa. Yang pertama itu adanya pertentangan, komunikasi yang kurang atau tidak harmonis, konflik yang didiamkan, kerjasama yang kurang baik, persaingan yang kurang atau tidak sehat, pengambilan keputusan yang salah, respon lamban, serta yang terakhir yaitu rendahnya motivasi. Ukuran prestasi organisasi dalam PO, yaitu Rival Mulyadi 2003. Itu ada efisien, efektif, kesehatan, organisasi. Ini ada pengertiannya itu efisien itu diukur dengan perbandingan antara masukan dan keluaran yang mengacu pada konsep minimax atau masukan minimum dan maksimum. Efektivitas itu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Kesehatan dan organisasi yaitu suatu fungsi mutu hubungan antara peran individu dari organisasi, yaitu hubungan dinamis dan adaptabel. Ada juga tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama adalah perusahaan meningkatkan prestasi keseluruhan dari seluruh kelompok. Yang kedua, memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan. Yang ketiga, mengadakan perubahan-perubahan yang lebih efektif. Tentunya ini. Yang keempat, mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak dan membuat menjadi lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi. Yang kelima, memelihara kerjasama di antara individu-individu. Yang keenam, atau yang terakhir, menggunakan metode action research, ya. Organisasi di sini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban publik
organisasi lebih dituntut untuk mendayakan potensi-potensi atau sumber-sumber manusiawi. Nah, ada peran pengembangan organisasi. Peran pengembangan organisasi yaitu sebagai sistem pendekatan atau metode. Yang kedua, sebagai strategi dan model. Yang ketiga, sebagai teknologi, desain, rekayasa, hingga perubahan. Proses pengembangan organisasi. Ada koleksi data atau pengumpulan sebuah data. Yang ketiga itu diagnosis atau meneliti, menganalisis hingga menginterpretasikan. Yang keempat, planner organisasi change and development intervention. Intervensi dan pengembangan ya, tentu saja itu. Model pengembangan organisasi itu ada identifikasi masalah, analisis organisasi, pengembangan strategi dan intervensi, intervensi pelaksanaan, pengukuran dan penilaian, ada umpan balik juga. Nah, tahap pengembangan organisasi yaitu yang pertama itu problem. Yang kedua, diagnosa atau merumuskan hakikat persoalan. Yang ketiga, on phrasing, mengurangi secara bertahap. Yang keempat, extracted information, yaitu uji dan coba. Yang kelima, rephrasing, yaitu pemantapan. Yang keenam, limiting change effort, yaitu menentukan fokus perubahan. Persyaratan apa saja sih dalam pengembangan organisasi, yaitu kemampuan mengolah sistem sosial dari segi teknis. Yang kedua, kemampuan mengembangkan organisasi secara lebih organik. Yang ketiga, kemampuan mengelola, mengatasi konflik. Yang keempat, kemampuan mengendalikan organisasi secara demokratis. Ada kelima, kemampuan mengolah pengembangan secara seimbang atau fleksibel. Yang keenam, toleransi terhadap ketidakjelasan. Yang ketujuh, kemampuan dan sikap mau melakukan penilaian dan perbaikan terhadap perubahan kegiatan organisasi. Fase tindakan pengembangan organisasi yaitu fase penilaian, fase pemecahan masalah, fase pelaksanaan, dan fase evaluasi kedua. Nah, ini pendekatan sosial teknis dalam pengembangan organisasi. Sini ada manajer, pemimpin, ada problem solver, ada administration, ada ahli strategi ya di dalam lingkaran tersebut. Ciri-ciri sebuah organisasi atau pengembangan organisasi yang efektif. Nah, di sini ada strategi terencana. Di sini yang kedua, menekan cara baru meningkatkan kinerja. Yang ketiga, mengandung nilai humanistik. Yang keempat, menggunakan pendekatan komitmen. Nah, yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah. Hambatan dalam pengembangan organisasi. Itu ada kebijakan pemimpin, ketidaksiapan SDM, yang ketiga keterbatasan anggaran. Tentu saja ada hambatan dari luar juga, yaitu seperti peraturan pemerintah, dua lingkungan yang tidak kondusif, yang ketiga ketersediaan sumber daya. Baik, saya rasa itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.